Halo teman-teman, jadi sebelum masuk ke videonya, gua akan menjelaskan apa itu kedisiplinan siswa. Kedisiplinan siswa adalah ketaatan dan kepatuhan siswa terhadap peraturan, tata tertib, dan norma yang berlaku di sekolah. Ini mencakup tidak hanya aturan formal seperti seragam atau jam masuk, tetapi juga sikap dan perilaku yang menunjukkan tanggung jawab, etika, dan rasa hormat. Oke, lanjut ke videonya. Sore Amel. Baik, Miss. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Nah, pada hari ini saya ingin mewawancarai tentang kedisiplinan. Yang dimana disiplin dalam SMP mahasiswa itu sangat penting untuk diterapkan oleh siswa-siswi bapak ibu dan pegawai lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya hari ini, Miss? Aku hari ini oke, walaupun banyak kerjaan tapi Oke, Miss. Berarti sudah selesai siap ya, Miss? Oke, Miss. Pertanyaan yang pertama itu, apa bentuk kedisiplinan yang menurut Miss Magda paling penting untuk diterapkan oleh siswa-siswi SMP Kasius dalam aturan sekolah dan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? apa kedisiplinan yang paling penting? Kalau dari saya pribadi, yang paling penting itu lebih ke attitude dan kenapa? Karena kunci utama disiplin itu dari yang tiga tadi, etika, attitude, dan karakter. Kalau dia sudah beretika baik, kalau attitude-nya sudah bagus, kalau karakternya sudah bagus, bisa kita jamin dia itu bakal, disiplin itu bakal lebih dari lainnya. Jadi kalau tanya apa yang paling penting Mas Magda, etika, karakter, dengan attitude itu. Baik, Miss. Terima kasih atas pendapatnya untuk pertanyaan yang pertama. Baik, bahwa itu akan kami terapkan dalam siswa siswa. Nah, Miss, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kapan Miss merasa bahwa siswa SMP Sangapedas itu menunjukkan tingkat kedisiplinan yang paling tinggi dan paling rendah? Jadi Miss sudah berurutan dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Kedisiplinan yang paling tinggi sama yang paling rendah. Kalau dia yang paling tinggi itu dia sadar diri, nggak perlu harus kita omongin, maksudnya dalam artian nggak perlu harus kita kasih tahu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan contoh nyatanya kayak disiplin dalam etika berbicara. Jangan kan etika berbicara, etika menutup, etika masuk kantor guru. Adanya kawan-kawan yang masuk kantor guru nggak ketuk itu langsung nyolong masuk aja. Itu contoh kecilnya. Kapan tahunnya nggak harus lama sih tahu kapan mereka disiplin atau tidak. Kalau ditanya kapan tahunnya, kita lihat aja, ibaratnya kayak nggak perlu ditanya, kita pasti bakal ngerti gitu. Terus kalau ditanya tadi satu lagi apa? Tingkat yang paling rendah. Yang paling rendahnya itu sesimpel atribut tidak lengkap. Itu kedisiplinan kan? Iya. Dari rumah tidak rapi, sesimpel itu aja. Masa dari rumah nggak kacaan dulu, itu disiplin kan? Suatu kedisiplinan. Yang paling rendahnya ya dari cara kalian berpakaian dari rumah. Begitu. Yang paling tingginya, kalau misalnya kalian lewat ada guru sapa, kalau misalnya guru berbicara menerangkan sesuatu kalian mendengarkan, kalau misalnya sesimpel kalian sesama kalian teman-teman lagi ngomong itu nggak menyelah, tahu menyelahkan, maksudnya cuma ada nggak memotong pembicaraan itu semua. Baik, Miss. Terima kasih atas tanggapannya pada pertanyaan yang kedua. Sangat bagus tanggapannya, Miss. Nah, pertanyaan ketiga saya ingin bertanya, siapa menurut Miss pelaku atau penada utama sebaiknya dalam menegakkan kedisiplinan di lingkungan sekolah? Siapa yang menjadi teladan utama untuk menegakkan disiplin? Kalau di lingkungan sekolah sudah pasti bapak
ibu guru yang contoh, yang pertama kali contoh sebenarnya bapak ibu guru. Makanya bapak ibu guru itu harus kasih contoh teladan yang bagus sama anak-anaknya. Jangan bapak ibu guru mau anaknya baik-baik aja, berperilaku sopan, punya etika yang baik, punya karakter yang baik, kalau bapak ibu guru sendiri tidak menunjukkan hal yang sama. Tapi bukan hanya dari bapak ibu guru aja, dari sesama kalian pun bisa. Contohnya gini, kayak Amel bisa jadi contoh sama teman-teman yang lain. Gimana nih caranya? Dengan Amel tidak terlambat, dengan Amel selalu berpakaian rapi, dengan Amel berbicara dengan sopan, itu bisa jadi teladan untuk teman-temannya. Jadi bukan melulu itu teladan itu harus dari bapak ibu guru, dari sesama diri kalian, teman-teman kalian bisa jadi contoh dan teladan seperti itu. Baik, Mem, selamat siang. Dan pada siang hari ini saya ingin mewawancarai Mem tentang kedisiplinan siswa. Di mana kedisiplinan siswa di SMP Santo Ignatius itu sangat diterapkan dan sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Apakah Mem sudah bersedia untuk melakukan wawancara pada hari ini? Saya sedia. Baik, Mem, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan untuk wawancara hari ini. Dan yang keempat, di sini saya ingin bertanya, di mana Mem biasanya melihat siswa SMP Santo Ignatius itu melakukan pelanggaran kedisiplinan? Baik, yang paling sering mungkin siswa melanggar kedisiplinan. Seperti tadi pertanyaan sebelumnya, yang paling rendah itu saya katakan tadi di kelas, yakni pengerjaan PR ya, yang masih rata-rata siswa masih banyak kita dapati belum mengerjakan PR-nya. Kemudian yang kedua yang saya rasa ini hampir semua warga sekolah termasuk juga kami bapak ibu guru ya, saya juga mungkin demikian, kesadaran kita terkait sekolah kita, sekolah Adiwiyata, yang mana mungkin kita masih belum bisa menciptakan sekolah kita yang terbebas daripada sampah. Masih kurangnya kesadaran kita dengan keadaan sekitar kita, yang mana itu yang paling sering pelanggaran kedisiplinan yang paling sering terjadi di sekolah kita. Terima kasih. Baik, Mem, terima kasih atas tanggapan pada jawaban keempat. Sangat bagus tanggapan Mem terhadap jawaban tersebut. Nah, pada pertanyaan kelima, saya di sini akan bertanya tentang bagaimana cara Mem menilai bahwa siswa-siswi SMP Santo Ignatius itu melakukan kedisiplinannya, yang dimana tidak hanya takut dengan hukuman, tetapi benar-benar tumbuh dalam diri mereka sendiri. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa yang kelima ini seperti mengukur ya, mengukur bagaimana tingkat kedisiplinan siswa-siswi SMP Santo Ignatius. Nah, oke, untuk mengukur itu saya rasa kita lihat dari yang dia lakukan setiap harinya. Contohnya, seorang siswa yang disiplin itu datang tepat waktu, ya, melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai siswa, dan juga mungkin peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan taat dengan peraturan yang tanpa tadi kita katakan harus diawasi ataupun memang harus diperintahkan. Contohnya seperti di kelas, ya, di kelas mungkin pada saat diskusi atau pada saat mungkin disuruh untuk belajar pribadi, kalau dia memang siswa disiplin, ya, tanpa harus ada pengawasan ataupun arahan, saya rasa dia dengan sendirinya melakukan tingkat kedisiplinan. Jadi alat ukurnya itu adalah apa yang dia perbuat. Dan juga saya rasa disiplin itu juga berbanding lurus dengan hasil belajar seorang peserta didik. Coba nanti kita biasakan atau kita latih diri kita dengan sikap disiplin. Disiplin tanggung jawab kita, disiplin terhadap aturan yang berlaku, maka hasilnya ini pasti berbanding lurus dengan prestasi belajar kita, dan juga akan berdampak bagi orang di sekitaran kita. Saya rasa demikian. Terima kasih.